Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dosen Rahmat Murdani, LCME, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lupi Nugraha, mahasiswa STAI Darut Tauhid, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian sertifikasi halal, dasar hukum ruang lingkup, dan kewajiban pelaku usaha. Pengertian sertifikasi halal, pertama kita membahas pengertian sertifikasi halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Yang lawannya adalah haram, yaitu sesuatu yang dilarang. Dalam Islam, produk yang dikonsumsi tidak hanya harus halal, tetapi juga thayyib, yaitu baik, bersih, sehat, aman, dan bermanfaat. Sertifikasi halal sendiri merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi ketentuan syariat Islam melalui pemeriksaan, audit, dan penetapan fatwa halal. Di Indonesia, penyelenggara sertifikasi halal adalah BPJPH, sedangkan penetapan kehalalan yang dilakukan melalui fatwa MUI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dasar sertifikasi halal. Dasar sertifikasi halal terdiri dari 3 aspek. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan produk tertentu memiliki sertifikat halal. Kedua adalah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa kehalalan produk dinilai bukan hanya dari bahan bakunya, tetapi juga proses produksi, bahan tambahan, nama produk, dan kemasannya. Ketiga adalah dasar syariat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Landasan hukum. Landasan hukum sertifikasi halal di Indonesia cukup lengkap. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagaimana penyempurnaan regulasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk. Dari sisi agama, terdapat beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Quran Surat Al-Maidah ayat 88, dan Quran Surat Al-Mutaffifin yang menjadi dasar penting dalam penerapan sertifikasi halal. Ruang lingkup sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan. Ruang lingkupnya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, restoran, dan jasa boga, serta produk impor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem halal telah mencakupi hampir seluruh produk yang digunakan masyarakat sehari-hari. Makanan dan minuman. Pada produk makanan dan minuman, terdapat 3 aspek utama yang diperhatikan. Pertama, bakunya harus halal. Kedua, proses produksinya harus higienis. Ketiga, harus ada pencegahan kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal
Auditor halal juga memeriksa kebersihan alat produksi, penyiapan bahan, penggunaan bahan tambahan pangan, sanitasi, distribusi, hingga pelabelan produk. Nah, itu yang diaudit ya. Proses produksi diterapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH. Tahapannya dimulai dari seleksi bahan baku halal, penyimpanan yang terpisah, proses pengelolaan, dan pengemasan sesuai standar halal, hingga distribusi yang tetap menjaga kehalalan produksi sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah memastikan kehalalan produk tetap terjaga di setiap tahapan produksi. Obat dan kosmetik, produk obat dan kosmetik juga wajib memenuhi standar halal. Hal ini penting karena banyak bahan yang berasal dari gelatin, kolagen, gliserin, atau enzim yang sumbernya harus dipastikan halal. Oleh karena itu, diperlukan audit yang melibatkan negara ahli seperti ahli farmasi, kimia, biologi, dan auditor halal. Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, dan produk biologi termasuk kategori yang wajib bersertifikasi halal. Nah, itu ya. Restoran dan jasa boga juga sama ya. Pada restoran dan jasa boga juga penerapan halal mencakupi bahan baku, proses pemasak, penyimpanan, penyajian, dan kebersihan alat. Tidak boleh terjadi pencampuran antara peralatan makanan halal dan non halal. Saat ini pengajuan sertifikasi halal restoran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal BPJPH. Masya Allah ya, ini bisa memudahkan kita semua. Sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung berkembangnya wisata halal. Produk impor. Nah, produk impor juga wajib memenuhi ketentuan halal apabila dipasarkan di Indonesia. BPJPH bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. Dengan kerjasama tersebut, produk impor tetap harus memenuhi standar halal yang dilakui di Indonesia sehingga konsumen memperoleh kepastian hukum. Kewajiban pelaku usaha. Nah, ini kewajiban pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Mereka wajib mencantumkan bahan baku secara jelas, menjelaskan proses produksi, serta memasang label halal resmi dan BPJPH. Nah, itu penjelasan sertifikasi halal. Baik, mohon maaf jika mungkin banyak kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.